Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Intan Marfadinasari dari STKIP 3 dari Pacitan. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 4 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pupuk kandang. Pupuk kandang adalah pupuk yang berasal dari kotoran hewan. Hewan yang kotorannya sering digunakan untuk pupuk kandang adalah hewan yang dipelihara masyarakat seperti kambing, sapi, domba, dan ayam. Fungsi dari pupuk kotoran hewan ini digunakan pada lahan pertanian untuk menyediakan unsur hara bagi tanaman, serta untuk memperbaiki kesuburan dan struktur tanah. Penggunaan pupuk kompos dan kandang juga mendukung terciptanya sistem pertanian organik yang menghasilkan produk-produk alami yang lebih sehat. Pupuk kandang dari kotoran kambing sangat dianjurkan untuk melalui proses kompos terlebih dahulu sebelum digunakan hingga pupuk menjadi matang. Kotoran yang suhunya dingin, kering, dan relatif sudah tidak bau, maka saat itulah pupuk kandang kambing sudah siap digunakan. Kelebihannya, pupuk ini memiliki kandungan kalium yang tinggi, sehingga sangat cocok diterapkan pada pemupukan kedua guna merangsang tumbuhnya bunga dan buah. Kotoran kambing yang masih segar bersifat panas karena kandungan amoniaknya terbilang cukup tinggi. Itu sebabnya kotoran kambing tidak bisa langsung digunakan sebagai pupuk karena dapat membakar tanaman. Kotoran tersebut baru bisa digunakan sebagai pupuk setelah melalui proses fermentasi. Proses fermentasi berguna untuk mengurangi bahan-bahan organik yang ada di dalam kotoran menjadi unsur hara yang stabil dan mudah diserap oleh tanaman. Fermentasi juga berguna untuk membunuh bakteri jahat dan patogen yang berada di dalam kotoran. Kedua mikroorganisme tersebut dapat menjadi sumber penyakit bagi tanaman. Kotoran yang masih mentah juga mengandung biji-biji gulma atau rumput yang memungkinkan untuk tumbuh kembali apabila kotoran yang masih segar langsung digunakan sebagai pupuk. Kotoran yang sudah disortir langsung dihamparkan secara merata menjadi lapisan yang agak tipis agar memudahkan proses selanjutnya. Manfaat kotoran kambing antara lain yaitu yang pertama, penyediaan hara makro seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur, dan mikro seperti zinc, tembaga, kobalt, barium, mangan, dan besi, meskipun jumlah relatif sedikit. Yang kedua, penambahan kompos kotoran domba akan meningkatkan rasio organik pada tanah yang mana dapat membantu tanah menyimpan air dan membantu proses aerasi serta memasuk mikroorganisme yang dibutuhkan oleh tanaman. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas tukar kation tanah. Yang keempat, menggemburkan dan menyuburkan tanah. Yang kelima, meningkatkan produktivitas tanaman. Selain itu, pupuk kandang bermanfaat untuk memperbaiki struktur tanah sehingga pertumbuhan tanaman bisa optimal. Pupuk kandang yang telah siap diaplikasikan memiliki ciri dingin, remah, wujud aslinya tidak nampak, dan baunya telah berkurang. Penggunaan pupuk kandang yang baik adalah dengan cara dibenamkan sehingga penguapan unsur hara akibat proses kimia dalam tanah dapat dikurangi. Penggunaan pupuk kandang yang berbentuk cair paling baik dilakukan setelah tanaman tumbuh sehingga unsur hara yang terdapat dalam pupuk kandang cair akan cepat diserap oleh tanaman. Dalam penggunaan pupuk kandang tidak boleh secara berlebihan, karena jika terlalu banyak pupuk pada tanaman membuat tanaman rusak bahkan bisa mati. Pupuk berlebihan akan menyebabkan tanaman terbakar. Penggunaan pupuk secara berlebihan juga bisa menimbulkan dampak yang merusak kesuburan tanah. Tanah yang padat atau tidak gembur akibat penggunaan secara berlebihan akan mematikan mikroorganisme tanah. Dampak lainnya, akar tanaman menjadi lunak dan tidak bisa lagi menyerap nutrisi secara maksimal. Akhirnya tanaman akan mati karena kekurangan nutrisi. Tanaman yang terlalu banyak diberi pupuk bisa saja diselamatkan tergantung seberapa banyak pupuk yang diberikan dan kecepatan dalam menanganinya.
Menyelamatkan tanaman yang terbakar karena pemberian pupuk berlebihan bisa lebih mudah jika langsung mengenali tanda-tandanya. Tanaman yang rusak ringan mungkin hanya layu atau terlihat tidak sehat secara umum, tetapi tanaman yang terbakar parah mungkin tampak benar-benar terbakar. Daunnya akan berwarna coklat dan rontok dari tepi ke dalam. Hal ini disebabkan akumulasi garam pupuk dalam jaringan dan kurangnya air untuk menyiramnya karena kerusakan akar. Ketika kita telah menyadari bahwa melakukan pemupukan yang berlebihan, baik karena gejala tanaman atau karena kerak putih asin yang terbentuk di permukaan tanah, segera berikan air pada tanaman. Penyiraman yang lama dan banyak dapat membuat pupuk meresap dari permukaan ke lapisan yang lebih dalam, di mana akar tidak dapat menembus. Hal yang sama juga bisa dilakukan pada tanaman yang ditanam di dalam pot. Kita hanya perlu menyirami tanaman dengan air yang banyak. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.